Tuhan, pintu anugerah dimanapun kita berada. Damai sejahtera Allah turun bagi kita di hari Sabat ini, sekalipun kita mengadakan ibadah secara online, tapi kita semua percaya bahwa Tuhan sanggup hadir di setiap rumah-rumah dimanapun kita berada. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami sangat percaya kuasa Tuhan dicurahkan hari ini atas setiap kami. Setiap kami yang menaruh pengharapan kami kepadamu tidak akan sia-sia, tetapi kami akan memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati ibadah hari ini. Tuhan, terimalah persembahan kami, terimalah pujian dan penyembahan kami sebagai satu persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Diberkati dari awal sampai kepada akhir ibadah kami. Roh Kudus bekerja dan melawat setiap kami. Kita semua yang siap menyembah Tuhan katakan haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, kita kupandang wajah. Dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, hati kita datang di hadirat-Mu. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalan
Apapun situasi kami tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami. Sebab kebesaran-Mu yang membuat kami selalu ada, Tuhan. Kami mengakui kuasa-Mu sebab Engkau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Engkau menjadikan segala-galanya, Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun keadaan dan situasi kami tetap berserah bahwa Tuhan tetap baik atas kehidupan kami. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. sembah Dia, sebab Dia ada di tempat ini, sebab Dia terjaga untuk setiap kita. Kebesarannya dinyatakan, kebesarannya dinyatakan, kebesarannya dinyatakan, kebesarannya dinyatakan. Haleluya, haleluya.
berjanji, Engkau juga yang sanggup menggenapi segala rencana yang ada di hidup kami. Kami mau bersepakat, yes Lord, kami terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu aku punya, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tanganmu, katakan aku punya yang tak berjanji, yes, menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Mari saya ajak seluruh jemaat Tuhan untuk sama-sama kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih atas setiap pemeliharaan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, atas setiap ujian yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sebab kami percaya setiap ujian yang Tuhan berikan kepada kami, itu adalah cara untuk Tuhan memurnikan kehidupan kami, memurnikan iman kami, sehingga kami tampil cemerlang seperti emas yang murni keluar dari tempaan bara api. Tuhan, kami mengucap syukur ketika hari ini kami akan mempelajari kembali kebenaran firman Allah. Tuhan, kami meminta Roh Kudus mengurapi kami, supaya oleh Roh Kudus itulah yang memberikan kepada kami hikmat serta pengetahuan, supaya kami dibukakan akan rahasia-rahasia kerajaan surga, dan kami mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang percaya, yang hidup di tengah-tengah hidup dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Tuhan, berikan kepada kami kemampuan untuk kami bisa bertumbuh kepada Engkau, dan Tuhan memberkati hidup kami, berkenan untuk mengasihi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Hari ini saya tentunya berdoa supaya kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sekaligus diberikan kelimpahan dalam berbagai hal, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita hari ini. Saudaraku, hari ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-41. Yesaya pasalnya yang ke-41. Saya akan mulai baca ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau, dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudaraku yang saya kasihi, jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, kita akan memfokuskan pembacaan kita pada 2 ayat saja, yaitu ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-13. Ayat 10 dan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang tekun dengan yang setia melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, rasa takut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dan dapat dikatakan bahwa rasa takut itu merupakan salah satu insting tertua manusia. Sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga dijelaskan demikian. Maka kita atau manusia itu mengalami yang namanya rasa takut. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa oleh karena dosa manusia, maka ketakutan itu mulai memasuki kehidupan manusia. Bahkan boleh dikatakan ketakutan itu mulai mendominasi hidup manusia. Sebab sebelumnya manusia itu hidup dalam sukacita, hidup dalam kemuliaan bersama-sama dengan Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Tetapi sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka ada ketakutan. Dan ketakutan tersebut menjadi bagian dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, sekalipun mereka atau manusia itu beriman kepada Tuhan, tetapi tetap saja dapat mengalami yang namanya rasa takut itu. Nah, pembacaan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya pasal 41 ini mengisahkan bahwa umat Allah pada waktu itu sedang berada dalam kemalangan yang dikarenakan mereka hidup sebagai orang-orang buangan di negeri Babel, saudaraku. Dan karena itu mereka terus berdoa, mereka terus minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan mereka. Kemudian melalui Nabi Yesaya, Tuhan meminta agar umatnya itu tetap setia, umatnya itu tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada umatnya. Dan Yesaya telah bernubuat bahwa Tuhan akan menolong umatnya dengan mengirim apa, saudara? Mengirim seorang penolong dari timur, yaitu dia yang bernama Raja Koresi dari Persia, yang hidup dari tahun 559 sampai 530 sebelum Masehi. Dan nubuat yang Tuhan berikan kepada Yesaya yang tertuju kepada umat-umat Israel yang tinggal di dalam pembuangan Babel itu digenapi atau baru terjadi 150 tahun kemudian. Dan peristiwa itu, nubuat itu dilakukan oleh Yesaya jauh sebelum peristiwa kelahiran Raja Koresi. Raja Koresi inilah, saudara, yang kemudian membebaskan umat Israel dari tangan Raja Babel yang bernama Nebukadnezar pada waktu itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, dari peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ini, kita tentunya dapat dengan yakin berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
dari peristiwa atau dari pembacaan firman Tuhan yang menceritakan peristiwa nubuatan yang dilakukan oleh Yesaya terhadap orang-orang Israel, ada 3 berita penting yang hari ini kita mau pelajari, hari ini kita mau pegang menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakan yang kita alami, yang bangsa ini alami. Peristiwa penting atau berita-berita penting itu antara lain yang pertama adalah bahwa kita tahu Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia kepada setiap perjanjiannya. Saudaraku, hanya mereka yang mau tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, maka mereka akan mengalami yang namanya ketenangan di dalam menghadapi segala keadaan. Itu yang Tuhan minta dari kita, umat kesayangannya, saudara. Ini penting bagi kita. Mengapa penting? Karena sebagai manusia yang kadangkala begitu rapuhnya karena menyaksikan berbagai peristiwa yang ada di sekeliling kita. Kadangkala kita berpikir bahwa setiap peristiwa yang mengerikan itu terjadi, itu akan menimpa akan kehidupan kita. Seakan-akan kita telah dilupakan dan mulai ditinggalkan oleh Allah. Tetapi hari ini, ketika kita membaca, ketika kita mendengar janji Tuhan hari ini, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Inilah kekuatan kita untuk menjalani hidup yang sudah Tuhan beri. Saudara, sekalipun proses pertolongan Tuhan terkadang kala itu berlangsung dengan cepat, kadang juga memerlukan waktu yang sedikit agak lama. Namun kebenarannya adalah bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang pasti memberikan pertolongan kepada umatnya yang datang berseru kepada Tuhan. Contohnya apa? Orang Israel ini dalam kitab Yesaya pasal 41, mereka berseru meminta pertolongan Tuhan. Karena apa? Mereka hidup dalam kemalangan, mereka hidup dalam ketakutan yang luar biasa, mereka hidup dalam cengkeraman negeri Babel. Dan kita tahu, saudara, 150 tahun kemudian janji Tuhan baru tergenapi. Saudara, apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidupmu? Kalau dalam waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun, janji itu belum digenapi, melalui peristiwa ini kita belajar bagaimana kita tetap harus setia, bagaimana kita tetap harus mengandalkan janji-janji Tuhan itu. Toh pada akhirnya kita ketahui sama seperti orang Israel, Tuhan datang memberikan pertolongan melalui siapa? Melalui Raja Koresi. Yang pada waktu nubuat itu diberikan, janji itu diberikan, Raja Koresi sendiri belum lahir, saudara. Nah, hari ini berapa lama engkau menunggu janji penggenapan Tuhan? Firman Tuhan ajarkan untuk kita tetap setia, untuk kita tetap tidak pernah menyaksikan kekuatan Allah, bahwa kita percaya Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita sendirian menghadapi gelombang dunia yang begitu menakutkan hari-hari ini. Saudara, tetap berseru kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, sebab orang yang berseru, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongannya. Tuhan menggenapi setiap janji-janji yang sudah Dia ucapkan kepada kita semua. Dia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang berjanji, dan Tuhan yang akan menggenapi setiap apa yang sudah dijanjikannya dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Yang kedua, saudara, dari peristiwa yang kita baca, yang dialami oleh bangsa Israel ini, di pasal 41 dari kitab Yesaya ini, memberikan satu penegasan bahwa Tuhan selalu memberi perhatian khusus kepada umat-umat Tuhan yang berharap kepada Dia. Tuhan memberi perhatian khusus kepada umat Tuhan yang berharap kepadanya. Saudara, sebagaimana umat Allah Israel dalam kelemahan dan keterpurukan mereka, sehingga mereka kehilangan harapan, maka Tuhan akan selalu memberi perhatian khusus kepada mereka yang berharap kepadanya. Bagi Bapak Ibu para jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini merasa lemah dan tidak lagi punya kemampuan dan harapan, lewat berita firman Tuhan hari ini, Tuhan mau ingatkan kita lagi, Tuhan mau memberikan kita kekuatan bahwa kita tidak boleh lemah, bahwa kita tidak boleh menyerah. Saudara, fisik kita mungkin mulai lemah,
Kesehatan kita mungkin mulai menurun, kemampuan-kemampuan kita mungkin berkurang, bahkan jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi pengharapan dan penyerahan diri kepada Tuhan tidak boleh kita lupakan, bahwa Tuhan tetap ada. Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Untuk apa, saudara? Memberikan pengharapan, memberikan kekuatan dan ketahanan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Karena itu, saudara, iman dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak boleh pernah kendor, tidak boleh pernah layu, harus tetap terpelihara selalu. Raja Daud berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti." Saudaraku yang saya kasihi, Daud yang sedari muda sudah mengenal dan melayani Tuhan. Bahkan ia juga mengalami yang namanya promosi demi promosi yang Tuhan beri dalam kehidupannya. Daud berkata bahwa ia tidak pernah melihat Tuhan menelantarkan atau mengabaikan orang-orang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Saudara, hal ini memberikan satu penegasan kepada kita bahwa di tengah-tengah situasi yang membuat dunia dalam masa ketakutan yang besar, sebagai orang-orang yang hidupnya benar di mata Tuhan, kita tidak boleh berhenti memelihara pengharapan kita kepada Tuhan. Karena dengan memelihara pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh yang namanya perhatian khusus dari Allah kita. Kita akan menjadi orang-orang yang diperhatikan secara khusus, diistimewakan oleh Allah. Oleh karena apa? Allah melihat bahwa sebagai orang benar di hadapan Tuhan, kita memelihara yang namanya pengharapan kita kepada Tuhan. Hari ini, di tengah-tengah goncangan dunia, di tengah-tengah kecemasan yang dunia sajikan di hadapan mata kita, tidak ada pilihan lain kecuali kita hanya memelihara pengharapan kita kepada Tuhan, memelihara iman kita kepada Tuhan, memelihara hidup kita di hadapan Tuhan, sembari kita percaya bahwa Tuhan memperhatikan orang-orang benar yang punya pengharapan kepada Dia, diperhatikan secara khusus olehnya. Orang lain boleh bertumbangan, kita orang-orang benar di hadapan Allah akan tetap berdiri tegak oleh karena tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Yang terakhir, pembelajaran yang kita peroleh dari peristiwa yang dialami oleh orang Israel ketika mereka berseru kepada Tuhan di tengah-tengah masa pembuangannya di Babel adalah bahwa orang Israel percaya bahwa Tuhan dengan tangan kanannya memiliki kuasa yang tidak pernah terbatas. Saudara, bahwa Tuhan itu Allah yang maha kuasa dan Allah yang perkasa, yang sudah berjanji, yang akan tetap setia untuk menolong umatnya. Karena tangan kanannya itu berkuasa menghadapi semua musuh sehebat apapun itu. Itulah yang dibuktikan dengan membebaskan umat Allah dengan memakai tangan Raja Koresi untuk tujuannya yang mulia. Saudara, peristiwa ini ketika dicatat memiliki satu hal yang sangat penting bagi kita yang berharap akan pertolongan dan janji setia Tuhan, bahwa kita yakin dengan sungguh akan kuasanya. Itu yang menjadi kekuatan kita, menopang kita, itu yang memberikan kepada kita semangat yang baru di tengah-tengah segala kelemahan dan segala keterbatasan yang kita miliki. Saudara, percayalah bahwa kuasa Tuhan mampu menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasanya yang heran dan ajaib itu telah diberikan kepada setiap orang-orang yang hidup benar di matanya. Melalui apa, saudara? Melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang yang memintanya. Firman Allah berkata dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat 12. Demikian firman Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, firman Tuhan Allah berkata bahwa kita adalah anak-anak Allah. Hal ini memiliki satu pengertian bahwa kalau kita adalah anak, maka Allah adalah Bapa kita. Nah, sebagai Bapa kita,
pasti Bapa kita tidak akan pernah membiarkan kita hidup dalam ketakutan selama-lamanya. Ia pasti hadir, memberikan kelegaan, sekaligus rasa tenang dan rasa nyaman bagi kita, anak-anaknya yang percaya kepada Bapa di surga. Saudara, kita tidak sendirian. Kita bukan anak yatim piatu. Kita punya Bapa yang memelihara kehidupan kita. Kita punya Bapa yang perhatiannya setiap hari terfokus kepada kehidupan kita, anak-anaknya. Oleh sebab itu jangan takut. Jangan pernah bimbang atas hidupmu. Situasi boleh bergoncang, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia berjanji menyertai kita. Maka untuk selama-lamanya, maka Ia tetap menyertai kita. Bahkan apapun yang terjadi di sekeliling kita. Walau 1000 rebah di sisi kiri kita, 10.000 rebah di sebelah kanan kita, firman Allah berkata, Ia tetap Allah yang setia, yang tidak akan pernah membiarkan kita tumbang, yang tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Ia memelihara kita seperti Dia memelihara biji matanya. Dia jaga kita karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Hari ini apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi tantanganmu, dan itu membuat engkau takut, membuat engkau bimbang, engkau diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Dia hadir untuk memberikan pertolongan, memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan engkau bisa tenang untuk mengandalkan hidupmu di dalam hidupnya Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, hari ini kami kembali diingatkan untuk kami tetap bersandar kepada Tuhan. Kami tetap percaya, kami tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Sebab tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu, yang akan turun tangan menolong kami, membebaskan kami, memberikan kepada kami rasa tenang. Bahkan ketika kami mengalami ketakutan dan kecemasan, Tuhan Engkau hadir untuk menghilangkan ketakutan dan kecemasan itu, untuk mengubahnya kepada kami dengan rasa tenang yang luar biasa, sehingga kami bisa berdoa dengan baik. Kami bisa melihat setiap peristiwa demi peristiwa yang kami alami dari sudut pandang yang baik, sehingga kami bisa mengambil keputusan yang tepat untuk bisa melawan setiap rasa takut dan kebimbangan yang kami alami. Tuhan, kami tahu bahwa seringkali sebagai manusia kami lemah, kami seringkali jatuh, tetapi tangan Tuhan yang terus memegang kami, sehingga tidak pernah kami jatuh tergeletak. Kami akan bangkit kembali, bangun kembali, untuk kami tetap melihat kepada arah Kristus, di mana ada ketenangan yang luar biasa, ada satu keyakinan dan kepastian yang luar biasa, bahwa sebagai Bapa yang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah menelantarkan kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Biarlah firman Allah ini terus bekerja, menghampiri setiap umat-umat Tuhan yang hari ini mendengarkan siaran channel ini. Setiap mereka yang terbeban berat, Tuhan berikan kelegaan dalam hidup mereka. Setiap mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan atas hidup mereka. Setiap mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kemerdekaan dan kelepasan atas hidup mereka. Supaya mereka tahu, mereka melihat bahwa Tuhan tetap bekerja sampai hari ini untuk mendatangkan ketenangan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Sebentar, jikalau kami akan mengakhiri ibadah hari ini, Tuhan suci kuduskan kehidupan kami, jaga dan pelihara setiap aktivitas-aktivitas kami semua. Dan kami percaya di dalam setiap peribadatan selalu mendatangkan berkat teristimewa yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Dan sebagai orang yang percaya, kami mengangkat kedua tangan kami mengarahkan hati kami kepada Engkau. Saudaraku, terimalah segala berkat-berkat yang terbaik yang berasal dari kerajaan surga. Berkat kekayaan dari utara, selatan, timur, dan barat Allah himpunkan ke dalam rumah tanggamu. Diberkatilah engkau dengan pekerjaanmu, dengan segala aktivitasmu. Diberkatilah anak-anakmu dan keturunanmu. Diberkatilah akademiknya dan pendidikannya. Hari depannya
adalah hari depan yang kilang gemilang oleh karena Tuhan yang menjaminnya. Diberkatilah engkau sekaliannya bersama-sama dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekaliannya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.